Halo semua, halo teman-teman, selamat siang, pagi, malam, pagi, siang, malam. Ya, sekarang kita mulai lanjut diskusi dari video sebelumnya. Sekaligus saya mau selesaikan utang-utang saya ya, terutama yang di grup join dan itu ada select money. Jadi ada kejutan ya teman-teman, kejutan dan tetap banyak kejutan sebetulnya karena seperti yang kita lihat di video sebelumnya banyak sekali itu hal-hal yang saya sendiri juga sempat, aduh gimana ini kalau ada select menu ya. Jadi kita sekarang akan coba pelajari dan sekaligus saya akan lebih jelas lagi menjelaskan kalau grup join select menu itu nggak bisa sembarangan ya. Terutama yang bagaimana kita mendefinisikan suatu kondisi equalnya. Jadi on A sama dengan B itu harus dipelajari lagi dan harus dilihat secara hati-hati. Dibilang nanti banyak hal yang cukup jelimet, saya harap semoga saya bisa menjelaskan itu semua dan dengan semudah mungkin. Mari kita mulai. Jadi nama saya Irawan Kuswarono dan ini adalah seri tutorial belajar.net mulai .net 9. Tentang saya bisa dilihat di video tentang saya, About Me, ya. Ini sekitar 44 menit. Memang agak panjang karena saya cerita nggak cuma siapa saya, tapi juga apa yang saya kerjakan dan apa yang menjadi aktivitas saya fokusnya sebetulnya nggak cuma .NET dan Visual Studio, tapi ada yang banyak yang lain. Nah, teman-teman silakan simak. Monggo kalau mau ditonton sampai habis, saya akan sangat senang sekali. Jadi teman-teman bisa benar-benar kenal saya, tahu saya. Dan kalau ada komen, feedback silakan. Misalnya kalau banyak request atau permintaan, Pak tolong dibikin versi lebih pendek, saya akan bikin. Tentunya komen di video saya yang di About Me ya teman-teman. Karena semua komen akan saya baca. Nah ini kita singgung teori-teori tentang link ya. Itu ide awalnya dari mana? Yaitu adalah dibuat berdasarkan norma atau aturan atau konvensi dari relational algebra atau aljabar relational yang fokus membahas relasi atau hubungan dalam teori himpunan. Jadi Anda punya himpunan A, himpunan B, dan bagaimana relasinya. Itu kalau dulu di zaman kita mungkin SD atau SMP itu teori himpunan. Nanti Anda berkembang pemetaannya. Apakah semua dari yang ada di A masuk ke B atau tidak. Terus nanti ada irisannya. Mungkin kalau teman-teman masih ingat diagram Venn itu adalah teori himpunan. Teori himpunan itu sendiri masuk dalam bagian dari aljabar, yaitu kategori teori. Dan biasanya sih definisi gampangnya teori himpunan itu set teori ya, atau set itu kumpulan atau himpunan. Oke. Nah ini kalau kita lihat inner join itu seperti ini ya. Karena link defaultnya juga inner join. Kalau kita punya kumpulan A, kumpulan B, kita cari irisannya. Ya, yang kita fokuskan itu irisannya ini. Nah, buka Visual Studio. Ini sudah saya buat project yang terpisah, jadi benar-benar fokus menjelaskan link, join, group join, select many. Oke, kita lihat yang pertama kita initialize master kotanya dan initialize mahasiswa. Ini sudah saya rapikan ya. Jadi dua metode ini akan mengembalikan list. Yang satunya listnya master kota, ya kita lihat di sini signature-nya. Dan yang initialize mahasiswa mengembalikan list mahasiswa. Oke. Nanti setelah video ini pasti saya push. Dan kemudian kita mulai dari link join yang sederhana.
Seperti yang kita bahas sebelumnya di video sebelumnya. Jadi kalau join itu, penekanan utamanya adalah lebih gampangnya supaya tidak rancu, kita bayangkan ada parent child. Jadi mahasiswa bisa tinggal di kota yang sama kumpulannya. Misalnya mahasiswa A, B, C bisa tinggal di Jakarta, D, E bisa tinggal di Surabaya, F, G, H, I, dan sebagainya bisa tinggal di kota lain. Gitu ya. Jadi parent-nya itu kotanya atau master kota. Kita tulis dulu from, kita kasih nama masing-masing elemen di master kota itu apa, di dalam kumpulannya atau collection-nya master kota, dan di join dengan MHS di collection-nya atau kumpulannya list MHS. Jadi list MHS sama ya seperti yang di atas ini ya teman-teman. On, nah apa yang mendasari join-nya adalah tentunya parent-nya dulu, master kota dot. Nah, ini kolom atau properti apa yang kita jadikan acuan untuk supaya kita bandingkan value-nya ya. Kota ID equals MHS kota ID. Jadi parent-nya dulu baru chart-nya. Equals ini sekali lagi bukan sama dengan biasa ya, ini beda. Ini equijoin. Ini adalah equijoin yang menyatakan bahwa tidak hanya value-nya itu sama persis, tapi juga tipenya harus sama persis. Dan di sini tidak ada equals yang kalau tidak sama maka bisa lebih besar atau sama dengan. Yang ada hanyalah sama atau tidak sama. Kalau begini berarti sama. Oke? Sampai sini semoga bisa menjelaskan kalau ini adalah sama dan tidak ada yang kayak lebih besar atau lebih kecil. Jadi benar-benar menekankan atau fokusnya untuk ngecek ini apakah sama atau tidak ya. Kemudian dari situ kita select. Sebetulnya di sini teman-teman bisa kasih propertinya misalnya seperti yang di video saya sebelumnya. Ini ada kita kasih nama ya, bukan ini. Yang ini dia. Kita mau kasih nama ya, bisa. Jadi misalnya kita mau bikin sendiri ini diganti first name, last name ya, bisa. Misalnya seperti ini. First name atau nama depannya. Seperti ini tuh bisa. Jadi nanti di anonymous class-nya bukan nama depan lagi, tapi ada property first name. Kalau kita lihat di sini, waktu dia select new nanti dia akan bentuk ini ya. Nah, kita lihat mau ngeceknya ini ya tidak mudah. Jadi kita lihat di sini aja hovernya. Dia akan mengembalikan kumpulan A, di mana A itu adalah anonymous class yang propertinya ada first name, nama belakang ya. Kita lihat di sini sudah ganti dia. Nah, ini saya kembalikan lagi. Kita pakai nama depan. Kalau kita langsung ambil propertinya seperti ini, ya, properti nama depan dari MHS, kita nggak usah tuliskan lagi properti nama depan. Kita langsung ngambil ini, dia udah langsung tahu, oh ini isinya adalah nama depan, nama belakang, kota ID, kota. Kemudian ya kita tulis supaya ini select join-nya kita jalankan ya. Karena seperti yang sudah saya demokan di video sebelumnya, ya, ini tidak akan dijalankan kalau kita tidak for each atau kita jalankan sesuatu yang secara implisit manggil for each. Tulis ini akan selalu manggil for each. Sebetulnya kalau mau lebih singkat lagi, tulis setelah itu kita panggil dot for each karena list ada namanya metode ini for each. Ini untuk memudahkan kalau teman-teman nanti mau debug, ini adalah list yang
dia hanya mengkonversikan dari enumerable ke tulis. Dari sini kemudian kita cetak satu persatu. Oke, ada nama dan kota. Jadi kalau kita langsung hanya nampilkan mahasiswa, tidak ada nama kotanya lagi ya, teman-teman. Ini dia hanya ID kota. Nah, ID kotanya itu yang nanti ada relasi ke master kota. Ini ada ID kota dan ini kotanya. Saya rasa sampai sini udah cukup, dan di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi kalau kita pakai ini adalah pseudosintaks ya. Pseudosintaks ini sekali lagi susah debugnya. Ya, ini susah debugnya karena kita nggak tahu secara kasat mata kita melihat ini parameternya itu bagaimana pembentukannya dan sebagainya. Nah, yang di atas itu kalau kita compile itu akan di transform atau di translate kemudian dirubah ke pemanggilan method yang awalnya ini pasti join. Yang from-nya ini menyatakan kalau kita itu sebetulnya ambil dari collection yang mana dan nama elemen satu persatunya apa. Jadi kalau list master kota, begitu kita join, ya, dia akan ini ambil ini joinnya yang ini dulu ya. Join ini itu sama dengan yang ini ya. Nah, nanti yang nama masing-masingnya itu akan dijadikan parameter yang di sini. Tapi konvensinya atau aturannya adalah parent-nya dulu yang ditulis yang sebelah kiri, sebelah kanan itu child-nya. Jadi kalau yang dari from-nya bisa jadi ya parent child-nya ketukar nggak terlalu masalah sebetulnya. Tetapi ada urut-urutannya. Kalau ini pertama kali yang kita tulis adalah list MHS, otomatis ini jadi master kotanya gitu. Atau mau di relate ke kumpulan yang lain. Nah, tetapi waktu dia kasih on, ini harusnya jadi MHS. Karena ini pertamanya from-nya ini adalah MST kota, ini jadi on MST kota. Dot kota ID, equal join atau equals MS kota ID. Nah, konversinya yang dari accession methodnya adalah kita waktu di join itu parameter pertamanya adalah enumerable ya. Karena ini accession method sebetulnya itu ada parameter aslinya itu seperti ini ya teman-teman. Kalau kita control klik, nah ini dia. Ini adalah signature aslinya. Jadi ini ada parameter generiknya ini di define dulu di sini. Ada 4. Tetapi yang 3 ini adalah parameter metodenya nantinya. Yang terlihat ini adalah kembaliannya. Jadi outer, inner, key, sama result. Nah, karena ini accession method, parameter pertama selalu ada this. This-nya adalah outernya. Kumpulan outernya, baru nanti yang berikutnya adalah parameter yang kita pakai waktu kita tulis ya. Kalau pakai accession method, jadi adalah enumerable inner-nya. Kemudian ada func yang parameternya nanti outer-nya mengembalikan key-nya, outer key selector. Kemudian ada inner key selector sama outer inner. Ada yang namanya result selector. Result selector-nya kalau join itu outer inner ke result. Ini juga ada overload-nya. Jadi ada parameter yang berikutnya yaitu equality compare. Kalau misalnya teman-teman mau bikin compare sendiri atau gimana, kita memberi petunjuk ke link-nya. Ini loh, kalau mau membandingkan kumpulan AB itu pakai compare yang ini. Misalnya kita mau optimasi lebih lanjut. Tapi itu di luar bahasan video ini dan akan saya sediakan video khusus untuk membahas masalah apa itu equality comparer, apa itu comparer yang seperti saya sebutkan di
apa namanya, yang saya sudah jelasin itu yang tentang covariant kontravariant. Salah satu contohnya kontravariant adalah comparer, bukan inequality comparer ya, tapi comparer. Jadi teman-teman mungkin tunggu sebentar, sabar. Kita sudah lihat ini signature-nya. Kita balik lagi ke program.cs ya. Jadi yang on ini itu dipetakan ke sini. Kalau misalnya ada suatu penasaran nih, boleh nggak ini dibalik? Kita coba. Kalau ini ada konvensinya, dari sisi compile harusnya nggak boleh. Nah, ini sudah saya sediakan. Kalau dibalik gimana? Gitu. Nah, ini dia. Error, teman-teman. Jadi kalau from-nya itu master kota, terus kemudian yang di on-nya itu MIS-nya dulu, nggak mau dia, error. Ya, jadi tidak bisa dibalik. Nah, ini adalah contoh perbedaan pertama dengan yang ada di SQL. Ada yang database-nya tuh bisa balik, bisa enggak. Tapi sebetulnya, karena ini sifatnya kita bicara langsung dengan bahasa pemrograman, tentunya kompilernya pasti lebih ketat. Dan dia, menurut saya itu bagus, karena dia ngasih tahu seharusnya yang kotanya itu sebelah kiri, yang MIS-nya itu sebelah kanan. Oke. Jadi, kita hapus. Nah, compile-nya mentransform ini ke sini. Waktu mentransform juga nggak bisa sembarangan ya teman-teman. Karena select yang ini itu tidak dipanggil lagi. Karena ada result selector di signature-nya si join ini. Kita lihat di sini. Perhatikan signature method join. Jadi ada ini extension metodnya di sini markingnya, kemudian collection-nya, kemudian outer key selector, inner key selector ya, dan result selector. Kita lihat di sini yang di join-nya itu adalah T outer. Setelah itu T inner, T key, T result. Nah, otomatis tipenya T outer ini harus tetap sama, mengalir, dan nggak boleh salah gitu. Nah, ini kalau yang disk-nya ini punyanya ya. Disk-nya ini punyanya si master kota. Master kota tipenya list master kota, berarti di awal-awal ini adalah kumpulannya master kota. Dan kalau kita bedah lagi ini ya, si list master kota join ini, kita akan lihat bentuk terakhirnya itu seperti ini ya teman-teman. Var data, ini saya coba sini, tidak cuma dia di explain, tapi saya kasih nama beda lah pastinya ya. Ini adalah verbose, atau lebih ribet penjelasannya, atau lebih banyak yang harus ditulis ya. Jadi bentuk di atas itu sebetulnya dia akan manggil static method yang ada di kelas enumerable, system.link.enumerable. Jadi seperti ini ya teman-teman, enumerable ya, dot join. Nah, join ini ya saya tulis saja sama, copas. Nah, akan tetap sama. Oke. Ini kenapa ini error ini? After result. Numerable yang takes for arguments. Nah, ini kenapa ini?
Oke, ini sebentar. Kita lihat ini dia ada di enumerable ya, teman-teman. Nah, ini static class enumerable. Terus ini ini kenapa error? Sebentar. Potential fixesnya pasti ngaco ini. Join to group join enggak lah. Udah benar ini. Oke, mari kita coba tuliskan pelan-pelan. Oh, saya kurang satu, saudara-saudara. Ya, ini disk-nya ini. Ya, ini. Jadi ini adalah list master kota. Baru ini benar. Oke. Ya. Ini kan nggak kelihatan ini karena sudah ada di sebelah kiri. Karena di extension method. Nah, ini kalau kita panggil manual kayak gini, langsung kelasnya dan metodenya bentuknya seperti ini. Dan ini hasilnya sama. Silakan coba teman-teman, hasilnya sama. Oke. Supaya untuk memudahkan, yang ini akan kita refactor ya, teman-teman. Ya, ini kita akan refactor. Quick action and refactoring. Nah, ini aja deh, manual aja. Extract method. Kita extract method. Kita kasih nama simple join. Ya, karena ini join yang sederhana ya, teman-teman. Oke. Kita lihat setelah kita ini, kita klik ini isinya apa? Nah, sama. Jadi dia ada butuh ini parameter objek. Sebetulnya ini bukan objek, ini harusnya itu list ya, teman-teman. Tapi karena ini anonymous ya, jadinya dia anggapnya ini tetap ini objek. Nah, kita bisa betulkan ini ya, teman-teman. Dengan caranya apa? Daripada kita pusing-pusing dengan bikin anonymous method ini, kita bikin aja kelas di mana propertinya ada 1, 2, 3, 4 ini yang untuk nanti kita tampilkan. Jadi ada kelas perantara supaya kita bisa mendebug dan mendefinisikan. Karena kalau anonymous class itu debugnya nggak terlalu gampang juga ya sebetulnya, teman-teman. Kita bisa define di sini. Terserah mau bikin kelas langsung ini bisa. Kita bisa bikin add new class. Kalau saya sih gampangnya karena ini scope-nya hanya di sini saja. Dan ini punyanya program, ya, kelas program. Saya bikin kelasnya di dalam sini aja. Jadi, bukan ini. Oke. Saya bikin aja kelas namanya simple join MHS kota. Mesti kota ya. Ini yang string ini karena nullable, by default dia harusnya ada value-nya kalau kita nggak nullable. Jadi kita bisa tambahkan default value di sini, ya, sama dengan string empty, atau tidak. Tapi nanti daripada kita pusing ya, mendingan kita tambahkan default value-nya itu string empty. Teman-teman bisa begini atau bisa nulis begini juga bisa sama. Kalau gampangnya kita samain aja. Jadi ini ada string empty dan kota juga kita isi. Jadi saya akan bentuk kelas ini ya. Nah, nama kelasnya ini simple join ini. Saya bentuk di sini. Select new. Tinggal kita copy saja. Nah. Tetapi karena ini kelasnya ini sudah ada, maka kita tidak bisa pakai yang properti yang dari MHS atau yang MST kota langsung gini ya. Kita harus definisikan lagi nama depan sama dengan ini. Nah, ini supaya lebih mudahnya saya ganti baris saja.
nama belakang sama dengan ini, ya. Oh, ini sudah untuk kota ID sama dengan ini. Dan kota sama dengan ini. Ini maybe null. Oke, ini maybe null. Kita betulkan aja karena ini maybe null. Harusnya itu sama-sama either dia nggak boleh null atau boleh null. Nah, ini yang MHS ini kita ganti yang nama belakang dan nama depan kita kasih string empty juga. Oke, biar seragam ya. Dan ini kita bisa hapus. Oke. Kembali lagi ke program CS. Nah, sudah hilang warningnya. Nah, ini kita rapiin aja. Oke. Jangan lupa ini kita copas untuk yang di sini. Ini juga copas yang di sini. Nah, yang tadi display simple join itu tinggal kita panggil ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita ubah sedikit signature-nya. Karena ini adalah list ya. Dan kita sudah define ini list simple join. Nah, jadi sekarang code kita lebih mudah lagi untuk dibaca. Oke. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, yang ini dengan yang bawah hasilnya akan sama. Nah, pertama-tama saya akan cek yang ini pseudo dengan yang extension methodnya apakah sama atau tidak. Oke. Ini juga kalau perlu kita cek lagi silakan. Selama ini parameternya ini sama dengan dia extension method atau static class-nya kita panggil, pasti hasilnya sama. Oke, kita coba dan kita breakpoint di sini, minimal kita membandingin yang tampilannya 3 ini bagaimana. Kita compile dulu teman-teman, cek ada error atau tidak ya. Tidak ada. Yang ini messages ini bisa kita ignore karena dia cuma menyarankan oh ini member name-nya kan bisa simplify dan sebagainya. Dan ini sudah compile, terus kita run ya. Run dengan konfigurasi debug ya supaya kita bisa berhenti di sini. Tapi bisa kita lihat tampilannya bagaimana. Oke. Nah, ini. Kita lihat ini sama ya. Ini yang pertama Jakarta Selatan sampai Bekasi ya. Ini Jakarta Selatan, Surabaya, Semarang sampai Bekasi. Yang 3 juga sama. Ya, ini seharusnya kita bisa, tapi teman-teman bisa coba tampilannya sama, hasilnya sama, kita debug juga pasti sama. Oke. Dan ini kita stop. Nah, kita tidak lanjut dulu. Kita tutup. Dan untuk lebih mudahnya, yang ini saya komen dulu ya, teman-teman. Ya, nanti kalau saya nyoba yang grup join itu, dia nggak eksekusi lagi gitu. Ini mungkin sementara di komen dulu aja. Atau yang manggilin aja, display simple join ini kita komen aja. Nah, kita masuk ke group join. Group join ini akan dipanggil jika di sintaks join itu ada ini, into ini. Ya. Dan kita coba bandingin ya.
Ini saya sudah siapkan slide simpelnya. Kalau kita ini mana? Shift F5 kok nggak bisa? Shift F5. Oke. Kalau kita join, nggak ada intunya, ada akhirnya kayak join yang sederhana ini. Langsung panggil metode joinnya. Jadi yang ini mst_kota.id itu sama dengan yang ini ya. Kalau kita panggil extension metodenya, makanya ini angkanya sama. Yang satu lari ke sini, yang dua lari ke sini, dan tidak bisa dibalik, teman-teman. Dan yang ini select new ini ya, select new masa depan, nama depan, nama belakang, kota ID kota. Ini akan jadi parameter result selectornya, yaitu new MS nama depan, nama belakang MS kota ID kota. Jadi tidak akan call atau execute method select karena result selectornya sudah ada di dalam method join-nya. Nah, yang kalau group join ini seperti ini. Tetap yang join-nya ini ekspresinya tidak bisa dibalik ya, teman-teman. Yang on MST kota equals MHS ini nggak bisa dibalik. Kemudian dikasih into. Intunya ini ditampung ke variabel yang tipenya itu berupa kumpulan. Nah, ini kenapa saya sempat bingung. Loh, ini ada group join ini. Ternyata lebih rumit ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini nih pemanggilannya ini kalau sudah jadi extension methodnya. Jadi list MHS, MST kota, ini kota ID, ini MHS-nya. Dan yang terakhir itu result selector juga namanya, tetapi mengembalikannya itu beda tipenya. Dimana yang result selector ini kalau di slide sebelumnya, ini tipenya ini dua-duanya bukan kumpulan ya. Ini dari mappingnya kelasnya master kota, yang ini kelasnya master mahasiswa ya, kelas mahasiswa. Dan ini dia ngasih tahu pair-nya apa, child-nya apa ya, koma gini ya, ini parameter, ini lambda, dan anonymous kelasnya new, MHS ini, bla bla bla. Oke. Ya, tentunya bisa kita kasih kelas yang baru kita bikin tadi gitu, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio-nya. Nah, kita sudah join dan sekarang grup join ini kalau ada begini sudah cukup. Selama from-nya hanya satu ya, dalam satu kumpulan begini langsung titik koma gini, dia tidak akan jalankan select dan select many. Terutama ini yang menjadi pembedanya ya, tidak akan menjalankan select many. Oke? Karena from-nya ini satu. Join-nya mau lebih banyak silahkan, tapi selama from-nya ini satu, kalau join-nya itu ada into, dia akan jadi group join. Kalau nggak ada intunya, dia akan jadi join. Jadi manggil method join ya, seperti contoh di atas ini. Ya, yang sudah saya komen ini. Oke. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di group join ya. Ini yang seperti tadi saya sudah sebutkan signature-nya. Signature-nya adalah T-outer, I-enumerable T-inner, kemudian T-result. T-outer-nya pasti MST kota. Ya, ini ya. Yang T-inner-nya ini kumpulan grup MS kota. Yang ini intunya jadi di mapping ke sini. Namanya ya saya samakan aja daripada bingung, karena into ini bisa jadi di transform atau di translate menjadi ini. Nah, kemudian sama dengan new. New-nya ini ada anonymous class yang propertinya itu ada dua. Ada kota yang ngambil dari MST kota, dan groupingnya si MS kotanya kita taruh sini. Oke. Nah, ini yang sampai di sini semoga cukup jelas. Nah, kalau mau lihat lebih jelasnya lagi, kita coba cetak masing-masing. Kalau kita lihat dari
dokumentasinya ya, kita masuk sini, terus coba kita lihat ada nggak itu grup join. Kalau di helpnya itu grup join. Nah ini dia. Following example perform group join of object bla bla bla. Oh ini ya, awalnya ini ya, perform group join. Group join is useful for producing hierarchical data structure. It pairs each element from the first collection with a set of correlated elements. Jadi kalau master kotanya dipasangkan, pair itu pasangan, dipasangkan dengan elemen yang berhubungan dari collection yang kedua. Jadi ini first collectionnya itu MST kota, direlasikan dengan second collectionnya yaitu mahasiswa. Ya, sampai di sini itu dulu saya tekankan ini hati-hati. Itu kenapa juga dari sisi compile itu nggak bisa dibolak-balik ya teman-teman, karena itu type-nya ini sudah melekat ya. Yang tadi join itu pun juga nggak bisa sembarangan. Kalau kita lihat di sini, tipenya ini ada outer, inner, di mana parameter pertama itu yang marking extension methodnya this, ini outer. Kalau kita ngambil dari master kota, jadi ini enumerable-nya enumerable-nya atau kumpulannya master kota. Berikutnya baru kumpulannya mahasiswa. Jadi ini first collection, ini second collection. Dan otomatis outernya, kalau dia bilang T-outer, ini yang pertama nih tipenya harus MST kota. Berikutnya, ini adalah return value-nya. Return value-nya itu berupa key. Ya, return value-nya berupa key. Key-nya apa? Kota ID ini. Jadi ini nanti kalau kita lihat ya, kota ID ini kembaliannya berupa integer. Nah ini. Misalnya kita tahu, aduh gimana ya, saya kalau lihat lambda expression ini susah. Ya kita tinggal Ctrl Shift spasi. Ya, kita akan lihat di sini ya. Di mana ini outer key selectornya ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Master kota kembaliannya integer. Karena yang jadikan key adalah kota ID-nya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke group join ya. Dan kita coba untuk cetak. Dari yang bentuk pseudo sintaksnya, kalau di mapping ke extension method, jadi bawah ini. Tapi kita coba yang atas dulu. Saya for each ya. Karena ini tipenya beda dengan yang simple join yang tadi ya. For each item di list data ini. Dengan MST kota. Ya. Itemnya saya ganti. Ya, kasih nama yang sederhana aja. Group join. Ya. Jadi masing-masing elemen dari si data group list data group join MS dengan MS kota ini adalah ada dua properti, ada kotanya dan grupnya. Kita buktikan apakah ini hierarchical ya. Ya berarti console write line ya. Di sini saya pakai biasa string interpolationnya. Item in ya ini di group join. Grup MS kota ya, kumpulannya. Dan ini itemnya ya tentunya saya ganti aja biar kelihatan bedanya. Dan kita coba cetak. Nah, supaya jelas dia hierarkikal, kita selain pakai string interpolation juga kita pakai tab. Kita kasih tab, kemudian baru ini kita kasih nama
sama dengan interpolation lagi ya, MHS kota. Ini bukan ya, MHS kota ini apa deh? MHS kota ini dan yang tidak kalah pentingnya adalah kotanya. Kota sama dengan tapi sudah itu ya tadi ya. Oke. Jadi kita coba untuk tampilkan ini. Apakah ini bisa dijadikan extract method? Bisa. Kalau mau lebih gampang, ini new-nya ini jangan anonymous lagi ya. Kita bikin aja suatu kelas ya, yang kita udah tahu tipenya ini adalah string dan ini adalah enumerable dari MHS ya. Tapi kita jalankan dulu. Dan nanti kita akan cek juga di .pic ini sama nggak atas bawah ini hasil compile-nya ya. Oke, kita jalankan. Oh ya, ini masih harus dijalankan juga. Kemudian ini kita lihat tampilannya yang group join dulu ya, fokusnya. Nah, jadi dia hanya akan menampilkan semua master kotanya dulu ya. Baru nanti kalau ada anaknya ditampilkan, kalau nggak ada ya nggak dia tampilkan lah pastinya. Karena kan tidak ada yang tinggal di kota Jakarta Timur, yang ada di Jakarta Selatan, Surabaya, Semarang, dan sebagainya. Teman-teman bisa cek ya nanti ya dengan data yang sudah saya buat sampelnya, benar nggak? Tapi udah saya cek ini benar. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Oke, ini saya stop. Nah, kemudian ini sama dengan yang di atas nggak? Ya tinggal kita cetak saja gitu. Ini kita ganti aja. Oke. Nah, ini in-nya. In ini ya diganti yang explain dong. Untuk membuktikan apakah sudah sama mappingnya atas bawah ini. Minimal kita cek hasilnya adalah apa? Outputnya dulu. Oke. Mungkin ada supaya dibedakan ya teman-teman. Display, group join. Oke, kita run. Ya, ini ini harusnya ini disable aja. Ini yang punyanya join yang simple tadi itu. Kita langsung aja lihat. Dan hasilnya sama ya. Ini Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Selatan baru ada ya. Dan Selatan cuma satu, ada Irian Kusuma, Surabaya ada 2 ya. Jadi hierarkikal. Nah, ini kita seakan-akan melihat grouping group by. Makanya namanya group join. Ya. Satu misteri sudah terselesaikan, teman-teman. Alhamdulillah, saya sudah dapat pencerahan juga dari dokumentasinya, tapi ya agak susah juga mengikutinya, teman-teman. Karena sebetulnya kalau kita asal baca ini, ya, belum tentu langsung mengerti. Jadi, baca, coba, dan benar-benar kita tampilkan masing-masing yang ada di intunya ini. Ya. Kalau cuma banyak begini, ini select new-nya tidak akan manggil select, teman-teman. Nah, sekarang buktinya apa? Kita lihat di .pic-nya. Kita lihat di .pic. Oke, ini harus dihapus dulu ya, teman-teman. Kemudian, nah ini kita load lagi ya. Kan tadi sudah saya utak-atik
banyak itu. Dan kita ke program dan kita lihat main. Double klik. Oke. Dan di sini kita bisa lihat ya. Pertama-tama kita mau ngecek ini, bener nggak ini joinnya sama ini atas bawah? Oke, silakan kita cek AL code-nya, tampilkan. Setelah itu kita ganti ke low level, tapi mungkin lebih enak ya high level aja dulu deh. Nah, ini dia high levelnya ini ya. Kita besarkan sedikit dan kita geser. Nah, ini. Sama ya teman-teman, ya mahasiswain ya. Dan ini MHS ini sama. Ini juga sama bawahnya, maksud saya. Jadi yang atas seperti ini, yang bawah seperti ini, ya hasil bentukannya. Kemudian ini ada MHS ya teman-teman. Cuman kalau yang ini nih di casting ya, yang ini dari pseudo syntax, yang ini enggak di casting. Oh sorry, ada casting juga ternyata. Saya kira nggak di casting. Tapi sebetulnya tanpa di casting ini si compiler sudah mengenerate IL yang sudah benar ya. Ya, tapi memang karena jadinya sendiri ini begini ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, sudah biarkan aja gitu. Kok sekarang kita ngecek yang group join, teman-teman. Nah, group join ini, yang ini ya. Group joinnya enumerable ini mahasiswa ya. Kemudian ini adalah apa ini keduanya ini. Kalau dari yang accession method adalah outer key selector, kemudian inner key-nya. Outer key-nya berarti master kotanya dulu ya. Kemudian inner key-nya berarti MHS-nya atau mahasiswanya. Baru kemudian result selector-nya. Ini yang terakhir ini. Oke. Ini result selector-nya untuk group join ya teman-teman. Karena ini tipenya enumerable inner ya berarti ini tipenya innernya itu ya enumerable-nya mahasiswa. Jadi MHS kota itu enumerable dari mahasiswa. Alhamdulillah ini mapping atas bawah sudah sama. Alhamdulillah. Sudah sama, teman-teman. Jadi ini kalau dicetak ya udah pasti sama. Oke, kita tutup lagi. Tutup. Yang .big-nya ini kayaknya jangan ditutup dulu deh. Loadingnya juga butuh waktu sedikit. Ya, kita sudah mempelajari ini apa display simple join. Oh, yang tadi saya remark ya. Kalau ini remarknya saya lepas sih, dia warnanya akan berubah. Oke. Nah ini sudah nggak abu-abu lagi ya. Kesimpulan untuk saat ini sudah bisa jelaskan join, grup join sederhana. Nah sekarang kalau grup joinnya itu bentukan dari select yang from-nya lebih dari satu. Ini akan saya kasih tahu dulu contoh di dokumentasinya ya. Contoh di dokumentasinya bukan yang ini sih. Kita lihat itu select from-nya tadi itu yang mana? Nah ini dia. Select money. Nah, yang ini. Ini inner join by using group join. Kita coba saja linknya, terus saya taruh di sini. Ya. Agak panjang, tapi
Kalau diklik ini bener kok. Nah, yang sama dan langsung menuju ke contohnya. Ini kita lihat di sini, formnya lebih dari satu ya teman-teman, dan menghasilkan select many. Oke, kita kembali ke Visual Studio. Nah, sekarang kita akan membahas yang group join dan ada pemanggilan select many. Jadi ini sudah saya kasih note. Kalau ada from lebih dari satu, ya, maka akan menimbulkan call select many. Kalau ada from lagi, apakah itu select many bentuknya bagaimana? Kita akan lanjutkan di video berikutnya, hanya fokus untuk select many dan akan saya jelaskan juga beberapa contoh pemakaian dan sebetulnya select many itu ngapain gitu ya. Tapi untuk sekarang saya kasih contoh aja dan bagaimana mencoba menerjemahkannya. Oke. Nah, di sini saya kasih note-nya menurut aturan compilernya ya. Jadi kembali ke yang join seperti semula, tidak bisa dibalik ya, teman-teman. Nah, ini saya supaya untuk membersihkan waktu, supaya ngetiknya tidak kelamaan. Saya copas ini di sini. Oke. Dan ada komennya juga, lumayan agak banyak dan panjang, tetapi saya rasa ini yang paling singkat yang bisa saya lakukan untuk saat ini ya. Contoh pseudo sintaksnya seperti ini. Jadi ini from-nya ada lebih dari satu kali ya, teman-teman. From-nya lebih dari satu. Jadi ada from MST kota dari master kota, kita join dengan MHS ya. MHS yang dari list MHS atau kumpulannya MHS. On-nya MST kota.kota.id equals MHS kota.kota.id. Terus kita tampung ke grup MHS kota. Setelah ini, jangan select lagi ya, teman-teman. Setelah ini, kita from. Nah, from melanjutkan dari grup MHS kota. Jadi koleksinya yang ini, sisanya hasil dari ini itu kita ambil, ya. Kita ambil dan kita jadikan parameter untuk bentuk yang dari baris ini dan ini ya. Ini akan menjadi select many, teman-teman. Ini akan dikompil dan ditransform atau diterjemahkan menjadi mekaniknya select many. Sebelum kita jadikan ini list, kita compile, nanti akan kelihatan. Jadi ini adalah akan ditransformasikan menjadi select many. Ini kita bisa tambahkan lagi ya, nggak cuma nama lengkap. Misalnya apa? Ini kita kasih tanggal lahir. Ya. Kita kasih ini dan dia akan ambil dari child MHS kotanya ya. Tanggal lahir. Dan tipenya akan sama. Mungkin ya daripada begini ini nama propertinya sama ya. Saya kasih beda aja. Sorry. Ini adalah harusnya tanggal lahir. Nah. Kenapa saya kasih nama child MHS under kota? Karena ini adalah elemennya grup MHS kota, di mana grup MHS kota ini adalah collection yang sudah dipeta-petakan, yang sudah dibikin hierarkinya, yang tadi kita lihat di hasil kita jalanin yang grup join sebelumnya. Jadi collection ini tidak semuanya list MHS ya, ini sudah dikelompokkan atau sudah di grup. Oke, kata kuncinya sudah di grup ya. Jadi ini child MHS under kota, ini elemennya grup MHS kota ya.
di mana kota ini punya anak MHS-nya, karena mahasiswa bisa kotanya tinggal di tempat yang sama kumpulannya. Jadi misalnya A di Surabaya, B di Surabaya, C di Surabaya, bisa. Kemudian kita bikin select-nya, ini bisa teman-teman bisa tulis nggak cuma begini, ya Anda pasti bisa ngambil langsung chart MS Andri Kota dan nama depan, nama belakang. Ini cuman sekedar supaya saya mau kasih contoh, kita bisa memberikan ekspresi di sini dan tidak hanya bentuk yang seperti di atas ya, ini, tapi kita juga bisa langsung ambil. Tentunya tidak bisa sembarangan ya teman-teman. Kita tidak bisa sembarangan. Jadi ini chart MHS ini adalah nama yang kita berikan di sini, yang ada di sini. Oke. Kita juga bisa seperti ini. Daripada saya susah payah ngambil ini ya, kita juga bisa misalnya gini. Langsung aja kita ambil chart MHS Andri Kota. Kita juga bisa. Ya. Nanti berarti hasilnya ini kita olah lagi supaya bisa menghasilkan nama yang mungkin sudah di format atau sudah dibikin supaya rapi ya. Ini ada nama depan, spasi, nama belakang. Jadi kita bisa seperti ini. Karena ini juga dikenal di sininya. Dan ini dibikin new-nya. Dan MST Kota ini masih mengalir ya teman-teman. Dari MST Kota yang di sini diteruskan ke sini. Dan ini akan dibikin rentetan atau gandeng. Istilahnya itu kalau dari sisi teori pemrograman yang modern sekarang itu fluent interface. Itu kenapa saya bisa menggandeng atau meragaikan seperti ini, group join ya. Nanti hasilnya itu enumerable, kemudian saya bisa tulis. Jadi saya bisa di sini dot tulis langsung bisa gitu. Atau setelah group join saya select lagi bisa. Cuma ini sudah ada selektornya, ya buat apa saya select lagi ya teman-teman. Mungkin setelah ini mau dibikin where, saya hanya akan nampilkan group join-nya di mana kotanya yang ada di Jakarta atau di Jakarta Selatan aja atau di Surabaya aja bisa. Nanti di sini langsung dot where gitu. Tapi hati-hati ya karena bentukannya hasil group join ini adalah yaitu anonymous class di mana propertinya ada string kota dan grup MHS-nya atau ini kumpulan mahasiswa dan masih pakai bentuk mentahnya yaitu enumerable. Oke. Kalau yang sudah ditulis ini ya pasti nanti gampang. Cuma tetap di dalamnya itu yang ini akan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa maksa ini jadi list itu. Itu kenapa saya tetap memakai for each. Untuk yang listnya ini bisa pakai for, tapi dalamnya si ini grup MS kota ini nggak bisa pakai for, harus for each. Karena dia tipenya ini masih enumerable, ya. Jadi harus hati-hati untuk mengambil atau mengekstrak informasi yang ada di hasilnya si group join ini. Oke, nah ini bisa saya hapus ya. Kita lihat kalau bentuknya seperti ini bagaimana. Ini ada chart MHS Andri Kota. Dan kita juga bisa sebetulnya kasih nama supaya propertinya tuh jangan chart MHS Andri Kota ini misalnya ya. Misalnya child MHS sama dengan ini. Nah ini kita kasih nama. Ini tipenya ya pastinya mahasiswa. Dan kita coba untuk memetakan ini menjadi select menu-nya. Saya tadi sudah sempat baca-baca ya. Ini ada contoh dan contohnya ini jujur aja tidak seberapa enak dilihat juga ya teman-teman. Tapi pelan-pelan kita akan coba berdasarkan contoh yang ada di sini. Oke, ini kita grup join-nya sudah ada.
Kalau yang tadi mekaniknya untuk menerjemahkan group join-nya sudah termasuk mudah ya teman-teman. Karena kita sudah coba dan kita lihat tadi di atas sudah oke. Kemudian ini saya copas, saya var, ya. Data group ini kita kasih akhiran explain biar lebih mudah ya teman-teman. Nah di sini harus hati-hati lagi ya. Jadi kita panggil dari list master kota dot ya group join karena itu kita mau mapping yang ada intunya ini. Group join kita ambil dari master kota, kemudian connect ke yang innernya. Innernya itu tetap seperti biasa MHS ya. Jadi ini kita lihat di atasnya aja, ini MHS ini MHS ya. Oh sorry, ini harusnya itu list MHS-nya. List MHS dulu seperti ini ya, kumpulannya ini innernya, koma outernya. Outernya itu berarti si master kotanya ini. Nah kalau kita sudah yakin ini nggak bisa dibolak-balik ya enak, tinggal ngurutkan ini aja ya teman-teman. Ini yang membedakan dengan SQL. Kalau SQL mungkin bisa dibolak-balik, tapi kalau link tidak bisa karena itu notasinya sudah dipatenkan dari tipe-tipenya yang ada di generiknya ini oleh compilernya. Jadi mst kota ya, lambda mst kota dot kota id. Oke, ya ini supaya jelas menunjukkan kalau ini adalah penanda kalau ini adalah parameternya. Kita kurung ya. Kemudian ke ini berikutnya, dari parameter berikutnya adalah ini innernya. Innernya itu MHS. Jadi ini MHS dan MHS yang propertinya yang direlasikan adalah kota ID. Sampai sini semoga cukup jelas ya teman-teman. Nah, selektornya ya jangan di mapping pakai select new lagi atau anonymous lagi. Saya sarankan kita mappingnya kita ambil kotanya seperti ini ya dan collectionnya. Oke, collectionnya berarti seperti ini. Bisa tetap ambil yang sama ya atau kita copy ini, kita kasih bentar, ini titik koma dulu aja dan kita kasih ganti baris ya. Nah, group join sudah selesai. Nah ini harusnya ini coba ini saya inilah biar enak ngeliatnya ya teman-teman. Atau tadi. Oke. Nah ini sudah benar dari sisi compiler. Nah sekarang saya mau ambil group join ini dijadikan select many. Ya ini kita taruh bawahnya aja. Select many. Sini harus hati-hati ya teman-teman. Nah di select many parameter pertamanya adalah delegate ya. Di mana A-nya itu tipenya grup MS kota ya, kemudian kumpulannya mau menghasilkan apa. Oke. Kumpulannya mau menghasilkan apa? Terus kita coba bedah satu persatu pelan-pelan ya teman-teman. Ini ada cuma satu parameter, ini saya rada-rada
Nggak mungkin ini, karena tadi yang saya lihat di sini adalah parameternya lebih dari satu. Ada ini, satu ini, ya. Kedua, selektornya. Jadi kita akan pakai bentuk yang ini. Kita coba nanti apakah waktu di-compile sama atau tidak, ya. Nah, ini yang GJ ini sebentar, kita lihat lagi Department and Student Kota. Ini berarti harus kasih nama. Kita lihat juga overload-nya ada yang apa saja. Nah, ini harusnya ada ini nih. Oke, ini kita pakai bentuk yang selain tentunya assessment methodnya, ini juga ada ini parameter yang lainnya, itu ada collection selector dan result selector. Oke, kita akan pakai yang ini, teman-teman. Jadi collection-nya di select dulu. Jadi ada transform untuk mengapply. Kita lihat parameternya adalah A-nya, ya. Ini string kota. Oke. Jadi ini adalah kota, ya. Tapi tentunya kalau cuma informasi kota saja sepertinya kurang tepat. Jadi sambil kita pelan-pelan ini menjalankan ini, alangkah baiknya kita tidak memasukkan kota lagi. Kalau yang di result selectornya si group join-nya ini, kita langsung aja masukin aja MST kotanya. Gini. Ya. Nah, nanti MST kota ini kita teruskan ke sini, ya. Kita hapus dulu dan kita akan lihat. Kita akan pakai bentuk keduanya, ya. Oh, ketiga mungkin ya. Ya, ketiga ini. Di mana A-nya ini, nah bukan kota lagi kan ini teman-teman, ini MST kota. Jadi informasi MST kotanya bisa kita passing, nggak cuma stringnya, ya, supaya nanti kita bisa olah lebih lanjut. Ya, kita bikin lagi MST kota koma, ya. MST kota koma, Enable Tag Collection ini adalah collection dari grup MHS kota, ya. Ini adalah collection dari grup MHS kota. Tentunya kita perlu kasih nama, ya. Perlu kasih nama karena ini nama elemen masing-masingnya. Kita kasih aja ini collection grup MHS kota untuk membedakan, ya. Kalau ini bukan satuan gitu. Ini adalah kumpulan, oke. Baru ini kita teruskan informasinya. Nah, collection-nya adalah new, di mana ini akan berisikan collection, di mana collection-nya adalah tipenya, ya. Tipenya kita teruskan aja gitu, MST kota, ya. Koma. Ini ada koma. Oke, kita A-nya adalah MST kota, koma, T collection, collection ini kumpulannya grup MHS kota. Grup MHS kotanya ini kan terusannya dari yang ini, koma, ya. Nah, ini baru kita new misalnya apa? Misalnya kotanya. Sama dengan MST kota dot. Oh, kok masih ada MST kota? Oh, makanya dia ada dotnya lebih dari satu ya, teman-teman. Oke. Jadi ini adalah kumpulannya ternyata. Oke. Ini makanya kita perlu belajar bareng-bareng ini. Jadi, ini kan tipenya tadi apa ya? Bukan ini, bentar.
Tipenya adalah kita lihat MST kota itu, aduh salah. Wah ini harus tadi ngeliat itu sebentar jadinya belibet ini. Oke. Kita Ctrl Shift, maka yang bentuk ketiga ini. Dan ini apa ini? Ini bisa selektornya tuh di mana? T collection adalah sebentar. A-nya adalah MST kota, koma kumpulannya. Jadi ini kumpulan yang sudah ada kayak semacam groupingnya. Oke. Kumpulan yang sudah ada groupingnya. Berarti ini salah juga. Oh, sebentar. Kita balik lagi ke contohnya ya, teman-teman. Oh, ini yang harus diteruskan. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Tidak mudah. Ini select main yang ini kok gitu ya. Select main yang ini berarti ini bentuk keberapanya ini? Kok cuma satu gitu ya? Apa yang keempat kali ya? Yang keempat, oke. Di mana ini integer ini apa? Kayak indexernya kali ya. Tapi kita fokus yang ketiga dulu. Atau sebentar, ini yang keduanya begini. Oh, yang ada integernya. Yang ke salah ini berarti saya. Jadi ini yang delegate yang collection selector ini enable ini kembaliannya, oke. Sedangkan aksen ini adalah tipenya ini, oke. Ya kita teruskan berarti. Ini kasih namanya grouped. Grup MHS kota di mana dia menghasilkan, kita kalau nyontek lagi, si ininya, oke. Diambil yang collection dalamnya yang sudah di grup, oke. Grup yang sudah di grup berarti grup MHS kota. Mungkin ini saya rubah dikit namanya biar nggak terlalu rancu ya. Dan MST kota. Nah, ini kita sudah bisa. Kita contek lagi ini konteksnya ini di sini. Oke, ini adalah collection-nya yang sebelah kiri ini. Tapi tetap kita lihat signature-nya ya teman-teman. Ini kita hapus dulu. Kita gini. Nah, ini bentuk ketiga ya, overload yang ketiga. Dan result selectornya adalah ini A, di mana A itu tipenya ini. Terus kemudian ada collection. Jadi ini adalah result selectornya butuh 2 parameter. Di mana A-nya adalah composite-nya. Berarti ini composite-nya adalah ini berarti grup MHS kota. Saya tulis gini ya. Kurang buka tutup. Nah, ini juga jangan lupa
Ketik koma dulu. Child MAS. Child MAS under kota ya. Koma. Kota. Sama dengan MST kota. Nah, di sini MST kota ini hati-hati ya teman-teman. Nah, ini MST kota ini dia diteruskan dari MST kota ya. Di mana ini A-nya adalah dot kota. Oke, kita sekarang coba pseudo sintaksnya dulu, teman-teman. Jadi ini ada data group join MAS dengan MST kota select many. Ini namanya panjang ya, tapi minimal berusaha menjelaskan kalau pakai select many, pseudo sintaksnya ini ya. Ini tidak saya kasih tulis karena saya langsung fokus aja. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalau select many ini jadinya tidak ada grouping lagi ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita coba tampilkan, sebentar ini saya geser ke kanan, seperti ini. Dan ini mungkin lebih baiknya saya kasih biar nggak sama gitu ya. Garis return sama baris baru. Nanti kita bahas ini karakter-karakter ini di video berikutnya. Tapi intinya ini akan nambah baris baru sebelum mencetak tampilan group join select many ini. Dan kita jalankan untuk membedakan dengan yang group join yang di atasnya ya. Yang group join kita udah pasti hierarki. Nah, ini kita lihat langsung aja tampilkan. Jadi ini ada nama depan belakang dan kota. Nama depan belakang dan kota. Karena ini sudah di grup sama sebelumnya, jadinya tetap seolah-olah sudah di grup berdasarkan kotanya. Tetapi di flat ya. Flat itu maksudnya row-nya itu sudah dalam bentuk urut per kota, bukan urut nama ya, tapi maksudnya kayak dikelompokkan ya. Jadi bentuknya sudah flat, sudah row by row. Oke. Dan ini saya stop dulu. Ini ditutup. Kita bongkar mekaniknya kalau dieksekusi sebagai extension method ya. Jadi kita lihat di sini select menu-nya begini ya teman-teman. Nah, kita coba kurang lebih hampir sama. Ini juga nanti kalau teman-teman coba yang di dokumentasi hasilnya flat. Tidak seperti kalau misalnya group join biasa ya. Karena ini sudah langsung dilempar into ini. Sudah bukan grouping lagi yang tinggal dibaca gitu. Sudah bukan. Apalagi kalau di select ini sudah bentuknya perlu gitu. Jadi sudah nggak bisa yang namanya teman-teman untuk menghasilkan ada iNumber lagi. Oke. Terus kita kembali lagi ke sini. Tadi saya sudah nyoba-nyoba ya. Saya agak supaya pede. Jadi alhamdulillah saya bisa menghasilkan mapping mekaniknya atau transformasinya sama. Jadi yang ini pseudo sintaks ini adalah bentuk kalau pakai extension methodnya. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Kayaknya kalau dibikin penjelasan di sisi slide, saya rasa lebih enak langsung kita bandingkan ya atas bawah ya. Dan baris ini adalah join yang ini. Dan yang into ini menghasilkan group join. Makanya ini dia manggilnya adalah group join. Sama persis dengan sebelumnya. Nah, yang menarik ini adalah begitu ada from lagi, ya, from grup MS kota, saya ambil dari yang intunya ini, ya, perhatikan ya teman-teman,
intunya ini saya jadikan untuk dia ambil from, karena ini collection, ya. Ini adalah elemennya, saya kasih nama child MHS under kota. Ya, ini yang namanya child MHS under kota. Secara mekanik sama compilernya, oleh compilernya ditransform menjadi seperti ini. Select many. Dan ini saya pakai overload yang ketiga. Overload yang ketiga adalah dia selain yang source-nya itu jadi disk-nya atau extension-nya ya. Dia parameter pertama adalah collection selector. Jadi collection yang ada itu T-collection-nya ini dibikin selektornya. Ini untuk menghasilkan Anda mau collection-nya collection apa gitu ya. Dan ini ada butuh parameter A, di mana A itu adalah ini seperti biasa anonymous class yang ada mapping property, ada MST kota ya, master kota ini ya, dan grup MS kota. Persis seperti ini. Jadi ini akan menjadi elemennya yang kita passing ke sini. Ya. Harus hati-hati ya, ini elemen yang kita passing ke sini. Dan kita mau mapping menghasilkan collection apa. Untuk lebih mudahnya, saya menghasilkan collection grup MHS kota. Oke. Dan grup MHS NMST kota ini kita teruskan ke parameter selanjutnya, yaitu result selector-nya. Nah, ini akan menghasilkan kumpulan. Ya, kumpulannya ini T-result-nya. T-result yang ini tipenya sama dengan hasilnya enumerable T-result yang di sini. Oke. Menghasilkan kumpulan, di mana kumpulannya itu adalah, ya tentunya ini kan ada dua parameter nih, ya. Ini adalah yang dari awalnya ini, grup MS ini, saya teruskan ke sini, koma, saya perlu untuk memberi semacam penanda, ya. Hati-hati ini ya, teman-teman. Semacam penanda ini adalah di mana ini parameternya ini A itu yang tadi anonymous kelasnya itu ada properti master kota, MST kota dengan collection-nya, dan ini adalah collection-nya. Collection yang digunakan untuk menghasilkan ini. Nah, ada rancu ya teman-teman. Tapi memang ini collection-nya kita lihat dari per elemen. Karena saya di sini sudah passing-nya ya adalah MS kota ini ya. Di mana MS kota ini ada grup MS kota ya. Jadi ini saya perlu kasih nama. Nama ini itu identik dengan ini. Ya, teman-teman. Jadi properti yang child MS itu saya isikan dari child MS under kota. Child MS under kota itu adalah tipenya mahasiswa karena kita ambil dari collection-nya enumerable mahasiswa. Jadi mahasiswanya kita lempar dalam bentuk tab-nya atau kelasnya ya. Nggak cuma satu-satu properti. Kemudian properti berikutnya itu kotanya. Oke. Dan kita akan bandingkan hasil compile-nya dan output-nya apakah sama atau tidak. Oke. Ya, ini juga drum roll. Nggak tahu ini sama apa enggak, ya semoga sama. Kalau saya lihat hasil compile-nya sama, dan ini seharusnya sama. Tapi terlalu pede di awal, belum tentu beres. Oke, ini data group ini akan saya ganti di sini ya teman-teman. Supaya dia tetap pakai itemnya sama ini, tapi collection-nya pakai yang punyanya ini. Jadi kita bandingkan yang dua ini outputnya bagaimana, dan seperti biasa saya perlu kasih ini ya, console write-line atau console write-nya ini saya kopas saja. Memakai extension method.
kita jalankan. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Memakai assessment method dan alhamdulillah sama. Jakarta Selatan, Surabaya, Semarang, ini Animijaya udah benar. Oke. Dan bagaimana hasil compile-nya? Kita lihat. Ini saya remove dulu ya. Dan remove-nya ini remove dulu. Oke. Kita buka lagi DLL-nya. Masuk ke yang program, kemudian main. Yang kita buka itu AL code-nya, tapi jangan lupa ini segera diganti ke high level C#-nya. Dan kita lihat apakah sama. Gitu. Ya. Ini yang ini. Ya. Hasil compile-nya ini. Select ini ya. Ini dia. Select menu-nya dia ini. Oke, param 1. Param 1. Child MS under kota. Ya. Di mana param 1 ini dipakai untuk mengeluarkan MST kota.kota. Ya. Walaupun ini langsung ngalir ke sini, tetapi MST kota ini tidak bisa kita ambil langsung ya teman-teman. Karena ini MST kota ini punyanya collection hasil generate-nya dari join yang atas. Ya. Jadi hati-hati, ini hasil join yang atas, makanya sebetulnya ini nggak bisa langsung kita ambil ini. Cuman kalau pakai pseudo syntax seolah-olah gampang. Karena ternyata setelah di transform atau setelah diterjemahkan jadinya begini. Ini karena ini pseudo syntax, dia keluarnya param 1 ya, teman-teman. Jadi keluarnya ini param 1. Kalau yang ini bawahnya ya, karena kita bisa kasih nama sendiri, keluarnya ini grup MS and MS kota. Dan mappingnya sama ya. Ini mesti kota. Kemudian yang ini, yang child-nya ini juga sama. Oke. Dan saya pakai for each yang sama. Jadi kesimpulannya, alhamdulillah saya bisa menerjemahkan ya bentuk kompleks ini ke dalam select menu yang ini. Jadi semoga ini bisa menambah pengetahuan teman-teman, ya pastinya menambah pengetahuan saya juga, dan syukur-syukur bisa berguna buat teman-teman semua. Sekali lagi, mekanik seperti ini sangat penting untuk kita bisa tahu cara kerjanya. Nggak cuma sekedar pakai pseudo sintaksnya, karena pseudo sintaksnya ini kalau didebug sampai sekarang susah ya teman-teman, tidak gampang. Dan selanjutnya kita akan coba membahas yang namanya outer join. Outer join yang paling gampang adalah kalau kita mau mensimulasikan misalnya left outer. Ini sudah ada dokumentasinya dan kita coba. Oke, ini kita tutup dulu yang program CS-nya. Ini ALView-nya tutup. Terus ini kita remove. Oke. Alhamdulillah ini berhasil. Hore. Sekarang kita link inner. Bukan inner ya, outer join. Outer join. Dalam kurung kita coba apakah kita bisa mensimulasikan left outer join. Nah, kita tinggal pakai yang ini aja, yang join yang sudah ada. Mana itu? Yang ini bukan grup join ya teman-teman, join yang sudah ada. Ini kita dari pseudo sintaksnya dulu. Data join ini ya kita copot saja.
Dan tentunya ini harus diganti namanya. Coba ini oleh outer join. Left outer join. Left outer join. Dan ini left outer join. Nah, kalau left outer join itu kalau kita mengacu ke ilustrasi sebelumnya ya. Jadi kalau join itu di atas ini kalau salah ada ini. Nah, ini dia. Ini innernya, ini outernya. Ya. Outernya itu berarti data yang nggak ada di sini, nggak ada di innernya. Oke, kita coba langsung aja cari di sini ya, outer. Outer join. Mana ini? Outer join 1, 2, 3. Ini ya. Group join. Nah, ini dia left outer join. Left outer join, kita coba seandainya kalau si ini hasilnya ini defaultnya if empty. Jadi yang kalau ketemu yang kosong masukin juga gitu. Nah, ini apakah defaultnya ini defaultnya si departemennya? Kalau dari kasusnya kita tuh apakah master kotanya? Kita coba ya, teman-teman. Ya, tentunya kita coba logic ini juga ya. Oke. Jadi ini kita kembali lagi. Berarti ini kita jadikan into ya. Berarti kita buat ini untuk menjadi group join. Kalau memang berdasarkan contohnya di dokumentasinya. Into misalnya saya kasih nama into outer join MHS kota atau kota MHS karena PR-nya di kota, master kota. Itu outer join. Oke. Dan kita lihat di sini. Oke, kita bikin select new aja supaya langsung kelihatan hasilnya. Select new. Oke. Nah, ini permasalahannya. Kalau ID-nya yang nggak ada. Kalau ID-nya nggak ada, berarti dia defaultnya 0 ya teman-teman, yang ID ini. Karena default value-nya integer itu 0. Entah itu integer 16, 32, 64, itu 0. Oke, jadi kalau ini kota ID-nya ini empty ya. Oke. Berarti saya lihat lagi. Wah, ini mau nggak mau harus select many lagi nih. Karena ini sudah terlanjur into. Ya, harus dibikin from lagi nih. From outer. Inilah. In outer join kota MAS ya pastinya. Nah, ini harusnya ini bisa setelah ini. MAS ini item. Ini adalah itemnya. Karena kita ber item atau elemennya. Nah, kota ini. Kalau ini sama dengan 0. Ya, kita coba pakai ternary. Maka kota itu kalau sama dengan 0 maka dia tuh akan string.empty else dia tentunya item dot ini sebentar
Kota ID, kota ID, kotanya mana, kota. Oh enggak, berarti enggak bisa pakai cara itu. Oh ya, harus diteruskan dari yang sebelumnya. Oke, fine. Sama seperti yang ini berarti. Iya, sama grup genre select many ini. Grup genre select many ini berarti kota sama dengan oke, ini berarti nggak bisa new ini ya teman-teman. Tadi kalau dia 0 maka nanti else tadi ini else mesti kota. Oh, langsung bisa pakai propertinya. Oke. Jadi saya bisa sekali lagi pakai yang seperti yang di atas. Mungkin ini bisa kita sederhanakan lagi ya teman-teman. Misalnya kalau yang di atasnya itu tadi kita langsung ini from-nya, kan bisa langsung kita ambil from-nya aja sekalian. Nah, udah. Dan kita lihat tipenya dia adalah anonymous class yang ada properti kota dan mahasiswa. Seperti biasa ini berarti untuk mencetak ini datanya akan dibikin flat ya, teman-teman, akan dibikin flat. Yang di sini kita coba default is empty-nya kita panggil ya. Default is empty. Tentunya harus ada logic ya. Kalau ID-nya ini kosong atau 0 ya. Ya, kasih aja string empty gitu. Dan kita coba. Kalau ini bisa, berarti materi join bisa dibilang detailnya selesai maksimum 2 video saja. Alhamdulillah. Oke. Kita ini outer join-nya kita sesuaikan di sini ya, kita ganti. Nah, ini karena kita pakai outer join ya. Jadi kita nggak bisa, atau saya kasih gini aja daripada nggak ada namanya, nggak ada naming-nya. Oke, saya pakai ini ya, ini baru sama sekarang. Dan kita lihat apakah tampilannya benar. Tentunya ini kita cw. Seperti biasa, saya bikin baris baru. R bukan tab ini. Ini kalau di Windows memang ada CRLF. Kalau di selain Linux, selain Windows itu cuma LF doang. Ya kita bisa sebetulnya pakai ini. Misalnya kalau mau lebih tidak hardcode ya. Jadi ini bukan RL lagi tapi environment dot new line. Kita new line tapi dari environment yang dicontohkan atau kita ambil dari environment.newline, dan ini akan sangat sensitif berdasarkan OS-nya ya teman-teman. Source code-nya bisa dilihat di github.com/runtime. Oke, kita lihat di sini. Moment of truth. Semoga sama. Dan error. Oke, sebentar. Ini kenapa ini object reference-nya? I see. Oh, berarti saya perlu ngecek. Oh ya, benar-benar anaknya bukan yang perlu dicek ini ya. Yang perlu dicek itu anaknya, bukan parent-nya. Oke, betul. Kalau begitu, jika ini sama dengan 0, atau gini mungkin. Jadi ini maka kelasnya ini new, kita gini-gini aja. Kalau gitu yang ini nggak perlu kita cek ini.
Nah, ini bahayanya kalau kebalik-balik ini. Oke, compile sekaligus jalankan. Dan alhamdulillah sudah nggak ada error compile ya. Nah, ini group join calling accession method ya. Group join select many. Dan ini group join select many memakai accession method. Dan ini adalah outer join. Di sini saya nampilkan kotak ID ya. Oke, saya coba tampilkan. Tapi sebentar, ini kosong-kosong ini. Harusnya ini ada kotanya. Oke. Select many kota. Kotanya kosong. Jadi ada nama depan. Kotanya kok kota ID sih? Ini kota. Bukan ID. Salah ini. Oke. Harusnya ini ya kota. Oke. Kita cek lagi. Scroll ke bawah. Nah, ini benar. Jadi Jakarta Pusat, Jakarta Utara tidak ada ya datanya. Adanya hanya yang di Jakarta Selatan, Timur, Barat, Surabaya. Oke. Jadi kita sudah mendemonikan outer join. Kalau tanpa outer join, yang keluar cuma yang inner join-nya aja. Dan ini kita sudah bisa mengeluarkan outer join. Alhamdulillah teman-teman. Akhirnya bisa dan tidak error dan ya tentunya berkat usaha yang tidak kurang juga. Ini terima kasih kepada nyonya saya, sepertinya lagi nggak tahu ngapain dia. Dan alhamdulillah, dan tentunya juga berkat dukungan teman-teman ya yang masih mau nonton video ini dan ngikuti, subscribe dan sebagainya. Saya terima kasih banyak. Dan ini akan saya push. Berikutnya kita akan bahas select many lebih detail lagi. Karena select many itu juga topik yang lumayan berat dan butuh semacam treatment sendiri. Kita lihat tadi ada select many, overload-nya ada 4 macam. Dan mungkin saya coba masuk ke comparer dan equality comparer. Karena itu penting, itu akan menjadikan Anda itu mau bandingkan objek seperti apa behavior-nya. Kalau Anda mau bandingkan objek untuk akan dibikin order by atau diurutkan, itu pakai comparer. Kalau untuk membandingkan objek yang benar-benar bandingkan sama dengan saja, itu pakai equality comparer. Dan apakah kalau kita punya equijoin itu pakai yang mana? Sabar dulu teman-teman. Kita bahas di video berikutnya. Oke? Jangan lupa, sebelum saya bilang seperti biasa, like dan subscribe ya. Tolong kalau teman-teman enjoy video ini, sebarkan. Sebarkan berita baik, sebarkan kalau memang ini berguna buat teman-teman juga ya. Tolong disebarkan, dipromosikan. Dan YouTube ini saya persembahkan gratis ya. Tapi kalau memang topiknya tuh luar biasa ribet dan saya harus menyiapkan banyak hal seperti menyiapkan kontainer, virtual machine dan sebagainya, bisa jadi mungkin ada yang berbayar karena effortnya untuk buat itu selain lumayan besar dan lebih hati-hati lagi, saya nggak boleh salah gitu. Oke? Nggak bisa langsung coba-coba selesai kelar, nggak. Karena kalau bikin virtual machine itu harus bongkar tutup yang makan waktu bisa 1 jam sendiri. Dan nggak mungkin teman-teman ngikuti saya bongkar tutup virtual machine-nya 1 jam sendiri. Tentunya akan buang-buang waktu. Jadi karena saya nanti pas waktu lebaran juga saya akan off ya. Saya waro-waro dulu teman-teman. Biasa menikmati lebaran. Dan oke, jangan lupa udah enjoy, like, subscribe video ini. Tolong disebarkan, kasih komen silahkan. Pak, kurang ini, kurang itu silahkan. Tapi komennya komen yang berhubungan dengan .NET dan Visual Studio ya teman-teman. Bukan ngebahas kerja di mana atau bagaimana, enggak. Jadi saya berharap feedback atau komen-komennya konstruktif karena itu akan bermanfaat nggak cuma buat teman-teman sendiri tapi juga teman-teman yang lain. Oke, jangan lupa coding itu bahagia dan selalu bersyukur
ya. Selain itu, berusaha tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.